Minggir, biar tamu penting yang duduk di depan. Itu kalimat pertama yang ibu mertua saya teriakan malam itu, sambil menarik kursi dari bawah tubuh ayah saya. Di depan 200 tamu. Tepat di acara peresmian toko mewah, yang seluruh biayanya saya bayar sendiri. Ayah saya, lelaki tua yang tangannya bergetar, hanya bisa berdiri, menunduk, memegang topi lusuhnya erat-erat. Suami saya melihat itu, dan dia diam. Dia memilih tersenyum ke arah para tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya juga diam. Saya berjalan menghampiri ayah dan ibu saya. Saya gandeng tangan mereka. Lalu saya ajak mereka keluar, makan malam di restoran lain. 2 jam kemudian, telepon saya berdering. 43 panggilan tak terjawab. Semuanya dari ibu mertua dan suami saya. Karena mereka baru sadar satu hal. Toko itu, gedung itu, bahkan rumah tempat mereka tinggal selama ini, tidak satu pun atas nama mereka. Halo, sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Malam ini, saya akan menceritakan bagaimana sebuah kesabaran yang selama bertahun-tahun dianggap kebodohan, akhirnya berbicara. Bukan dengan teriakan, tapi dengan satu tanda tangan yang sudah lama saya simpan. Kalau kalian menyimak dari kota mana, tulis di kolom komentar. Dan siapkan hati kalian, karena keadilan dalam cerita ini datang dengan sangat tenang, sangat elegan, dan sama sekali tidak mereka sangka. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe. Nama saya Sarah. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah firma di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menekuni angka, neraca, arus kas, laporan laba rugi. Pekerjaan saya adalah menemukan kebohongan yang disembunyikan di balik deretan angka yang tampak rapi. Ironis, memang. Karena kebohongan terbesar dalam hidup saya justru tumbuh di dalam rumah saya sendiri. Dan saya membiarkannya selama 7 tahun. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun, saya memilih merendahkan suara saya. Demi satu kata yang saya kira suci, keluarga. Suami saya bernama Bagas. Kami menikah 7 tahun lalu. Saat itu, dia hanya seorang staf pemasaran biasa dengan gaji pas-pasan. Saya mencintainya bukan karena hartanya, karena memang tidak ada harta yang bisa dicintai. Saya mencintainya karena dulu dia pernah terlihat lembut, pernah terlihat tahu berterima kasih. Keluarga saya sederhana. Ayah saya, Pak Hendra, dulu seorang guru sekolah dasar yang sudah pensiun. Ibu saya berjualan kue di pasar subuh. Rumah kami kecil, di sebuah gang sempit di kawasan Depok. Tapi rumah kecil itu penuh tawa, penuh kehangatan, penuh doa yang tulus. Ibu mertua saya bernama Ratna, usianya menjelang 60. Dan sejak pertemuan pertama, saya sudah bisa membaca tatapannya. Tatapan seorang perempuan yang mengukur harga diri orang lain dari isi dompetnya. Jadi, orang tuamu cuma guru dan tukang kue? Tanyanya waktu itu, sambil mengaduk teh dengan gerakan malas. Ya sudah. Yang penting, Bagas suka. Kalimat itu terdengar seperti restu. Tapi saya tahu, itu adalah penghinaan yang dibungkus sopan. Saya diam. Saya tersenyum. Saya pikir waktu akan mengubah segalanya. Saya salah. Waktu hanya membuat luka itu semakin dalam. Setahun setelah menikah, hidup kami mulai berubah. Bukan karena Bagas, tapi karena saya, nenek saya, dari pihak ibu, meninggal dunia. Beliau tidak meninggalkan banyak, hanya sebidang tanah warisan di pinggiran kota yang saat itu masih berupa kebun kosong. Tanah itu diwariskan atas nama saya, bukan atas nama Bagas, bukan atas nama siapapun, hanya saya. Saya, sebagai auditor, tahu betul cara membaca peluang. Kota berkembang ke arah sana. Saya tidak menjual tanah itu. Saya jaminkan sebagian. Saya ambil kredit usaha. Dan saya bangun perlahan. Dalam 5 tahun, dari satu kebun kosong itu, tumbuh 3 hal. Sebuah rumah 2 lantai yang kami tempati sekarang. Sebuah ruko yang saya sewakan. Dan model untuk sebuah toko peralatan rumah tangga yang cukup besar. Semua saya kelola sendiri. Diam-diam, rapi, setiap rupiah tercatat.
Setiap aset punya dokumen. Karena itulah profesi saya. Saya tidak pernah lupa mencatat. Tapi, disinilah kebohongan itu dimulai. Bagas, suami saya, mulai bercerita ke keluarganya bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Bahwa dialah yang membangun rumah itu. Dialah otak di balik toko itu. Awalnya saya kira dia hanya bercanda, menjaga gengsi di depan ibunya. Saya biarkan. Saya pikir, apalah arti sebuah pengakuan? Yang penting, rumah tangga kami tenang. Tapi kebohongan yang dibiarkan akan tumbuh menjadi kebenaran palsu. Dan orang yang paling percaya pada kebenaran palsu itu adalah Bagas sendiri. Ada satu kebiasaan Ibu Ratna yang paling saya ingat. Setiap akhir bulan, dia akan memeriksa struk belanja dapur satu persatu. Dia akan menandai dengan pena merah harga-harga yang menurutnya terlalu mahal. Kamu ini boros sekali, Sarah, katanya sambil mengetuk struk dengan jarinya. Beli daging sapi segala. Zaman ibu dulu, menantu itu cukup tahu tempe dan tahu. Yang lucu, uang belanja itu semuanya dari saya, dari rekening saya. Tapi dia memeriksanya seolah dia yang memberi. Dan saya setiap kali hanya mengangguk. Saya catat semuanya, bukan karena takut. Tapi karena saya tahu suatu hari semua catatan ini akan berguna. Ada malam-malam ketika saya pulang lelah dari kantor. Setelah seharian memeriksa laporan keuangan perusahaan orang lain, menemukan kebocoran, menyusun angka, saya pulang. Dan yang menyambut saya bukan istirahat, tapi tumpukan piring kotor bekas arisan Ibu Ratna dan teman-temannya. Cuci itu, Sarah, katanya santai sambil menonton televisi. Masa iya tamu ibu yang disuruh cuci piring? Saya, seorang auditor senior, mencuci piring bekas arisan pukul 11 malam di dapur rumah yang saya bangun sendiri. Sementara pemiliknya yang sah dianggap pembantu di dalamnya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Setiap piring yang saya cuci malam itu, saya anggap sebagai satu baris lagi dalam laporan yang sedang saya susun diam-diam. Laporan tentang siapa sebenarnya yang bekerja dan siapa yang hanya menikmati. Ibu mertua saya mulai memandang saya berbeda. Bukan lebih hormat, justru lebih rendah. Kamu beruntung, Sarah, katanya suatu hari di dapur, punya suami sehebat Bagas. Coba kalau kamu menikah dengan orang biasa. Mana bisa kamu tinggal di rumah sebagus ini? Saya sedang mencuci piring saat itu. Tangan saya berhenti sejenak. Air keran terus mengalir. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap busa sabun yang perlahan larut di wastafel. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa dingin. Bukan marah, hanya dingin. Karena saya sadar satu hal di rumah ini. Kebaikan saya dianggap kelemahan dan diam saya dianggap kebodohan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Seorang auditor tidak pernah membuang dokumen. Waktu berjalan dan penghinaan itu tidak lagi datang lewat kata-kata halus. Ia mulai datang secara terbuka. Suatu malam, kami mengadakan makan malam keluarga di rumah. Adik ipar saya, Vania, datang bersama suaminya. Vania ini anak bungsu kesayangan Ibu Ratna. Menikah dengan seorang pengusaha dan tidak pernah lupa memamerkannya. Di meja makan, Ibu Ratna menyusun piring. Ada 2 jenis lauk malam itu, rendang yang saya masak sejak sore, dan ayam goreng biasa. Ibu Ratna menaruh piring rendang di depan Vania dan suaminya. Ini buat yang punya selera bagus, katanya sambil tertawa kecil. Lalu dia menggeser piring ayam goreng ke arah saya. Kamu makan ini saja. Sarah, kamu kan sudah biasa hidup sederhana. Meja itu hening sejenak. Vania menahan senyum. Suami saya, Bagas, sibuk memainkan ponselnya, seolah telinganya tuli. Saya menatap piring di depan saya. Rendang itu saya yang masak, dengan uang saya. Di dapur rumah yang dibangun dengan uang saya. Dan saya diminta makan ayam goreng. Karena saya sudah biasa sederhana, saya mengangkat wajah. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya suka ayam goreng, kata saya pelan. Vania tertawa. Nah, gitu dong. Mbak, tahu diri itu penting. Tahu diri. 2 kata itu menancap seperti duri. Tapi saya tidak mencabutnya malam itu. Saya menyimpannya.
bersama dokumen-dokumen lain yang saya simpan. Fania belum puas. Dia mengeluarkan ponselnya, memotret meja makan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Makan malam keluarga, tulisnya. Dengan sengaja, dia hanya memfoto piring rendang di depannya, bukan piring ayam goreng di depan saya. Mbak Sarah nggak usah ikut foto, ya, katanya sambil tersenyum manis. Nanti kelihatan nggak matching sama meja mewahnya? Suaminya tertawa. Ibu Ratna tertawa. Bagas hanya menatap layar ponselnya. Saya mengerti sekarang mengapa Ibu Ratna begitu membenci saya. Bukan karena saya buruk, justru karena saya terlalu mampu. Sepanjang hidupnya, dia hidup dari gengsi, dari pura-pura kaya di depan tetangga, dan kehadiran saya. Menantu dari keluarga sederhana yang ternyata jauh lebih mampu darinya adalah cermin yang tidak ingin dia lihat. Dia tidak sedang menghina saya. Dia sedang menutupi ketakutannya sendiri. Ketakutan bahwa suatu hari semua orang akan tahu. Kerajaan gengsinya dibangun di atas uang orang lain. Malam itu, saya paham. Kebencian mereka bukan tentang saya, tapi saya tetap yang menanggung lukanya. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya duduk sendiri di ruang kerja saya. Saya buka laci. Saya keluarkan sebuah map coklat. Di dalamnya ada sertifikat tanah, ada akta rumah, ada surat kepemilikan ruko, ada perjanjian sewa, dan ada satu rekening koran, tebal, yang mencatat setiap aliran uang selama 5 tahun terakhir. Semua atas nama saya, Sarah. Bukan Bagas, bukan Ratna. Saya menatap map itu lama sekali, lalu saya tutup kembali. Belum waktunya, saya berkata dalam hati, yang mereka tidak tahu. Di balik senyum diam saya sedang menunggu. Bukan menunggu balas dendam, menunggu mereka sendiri yang membuka pintu kehancuran mereka. Sebelum pintu itu terbuka, ada satu peristiwa lagi yang memperjelas segalanya bagi saya. Suatu akhir pekan, keluarga besar Wibowo berkumpul. Paman, bibi, sepupu-sepupu Bagas datang dari berbagai kota. Ibu Ratna, seperti biasa, memanfaatkan momen itu untuk memamerkan kejayaan. Lihat toko anak saya, katanya bangga sambil menunjukkan foto. Bagas yang membangun semua ini dari nol. Anak saya memang hebat. Beda dengan menantu, cuma bisa numpang hidup. Para kerabat memandang saya, ada yang tersenyum kasihan, ada yang berbisik. Salah satu bibi bertanya pada saya dengan nada merendahkan, "Sarah, kamu kerja apa sekarang? Masih jadi pegawai kecil?" Sebelum saya menjawab, Ibu Ratna menyela. Dia cuma pegawai kantoran biasa. Untung ketemu Bagas. Kalau tidak, mana bisa hidup di rumah sebagus itu? Saya, seorang auditor senior yang menangani laporan perusahaan bernilai miliaran, disebut pegawai kecil di depan seluruh keluarga oleh perempuan yang setiap bulan hidup dari uang belanja yang saya beri. Saya hanya tersenyum. "Iya, Bu. Alhamdulillah, masih bisa bekerja," jawab saya pelan. Bagas, di sebelah ibunya, mengangguk bangga menerima pujian atas sesuatu yang bukan miliknya. Dan di detik itu, saya merasakan sisa-sisa cinta yang mungkin masih tersimpan. Akhirnya, padam sepenuhnya. Saya tidak marah. Saya hanya semakin yakin bahwa yang sedang saya siapkan bukanlah balas dendam, melainkan sebuah koreksi, mengembalikan kebenaran ke tempatnya yang seharusnya. Beberapa bulan kemudian, pintu itu terbuka. Bisnis Fania, adik ipar saya, ternyata sedang goyah. Suaminya terlilit utang. Ibu Ratna panik. Dan di saat panik itulah, ide besar itu muncul di kepalanya. Toko peralatan rumah tangga saya sedang berkembang pesat. Ibu Ratna melihat itu bukan sebagai hasil kerja saya. Dia melihatnya sebagai aset keluarga yang bisa dia atur. Suatu sore, dia mengumpulkan kami semua di ruang tamu. Bagas duduk di sebelahnya, Fania di seberang. Saya duduk sendiri. "Sarah," kata Ibu Ratna dengan nada yang dibuat lembut, "Ibu punya rencana bagus. Toko itu kan sebenarnya milik keluarga besar kita. Ibu mau kita resmikan ulang. Kita perbesar. Ibu mau namanya jadi Toko Keluarga Wibowo. Wibowo adalah nama keluarga suami saya, bukan nama saya." Dan lanjutnya, "Biar rapi,
Sebaiknya kepemilikannya kita alihkan ke Bagas. Dia kan kepala keluarga. Lagi pula, katanya dia yang membangun semua ini. Kan? Dia melirik Bagas. Bagas mengangguk mantap. Iya, Bu. Sudah saatnya dirapikan. Saya menatap mereka satu persatu. Saya paham sekarang. Ini bukan sekedar penghinaan. Ini perampokan. Perampokan yang dibungkus kata keluarga. Mereka ingin saya menandatangani pengalihan seluruh aset yang saya bangun ke tangan orang yang bahkan tidak pernah tahu berapa cicilan kreditnya. Saya diam sejenak. Lalu saya bertanya, sangat pelan. Kalau saya tidak setuju. Bu, wajah Ibu Ratna langsung berubah. Tidak setuju. Suaranya meninggi. Kamu ini menantu macam apa? Sudah dikasih tinggal enak. Sekarang mau melawan. Kamu mau jadi menantu durhaka. Menantu durhaka. Lagi-lagi kata itu. Senjata favorit mereka untuk membungkam saya. Saya merasakan sesuatu di dalam dada. Bukan takut. Bukan marah. Sebuah keheningan yang aneh. Seolah 7 tahun akhirnya sampai di ujung jalannya. Tapi saya belum menang malam itu. Saya belum siap. Maka saya lakukan hal yang selama ini saya kuasai. Saya mengulur waktu. Baik, Bu, kata saya. Saya butuh waktu memikirkannya. Ini keputusan besar. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Dia kira saya menyerah. Dia tidak tahu. Saya baru saja meminta waktu untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menelpon satu orang, Pak Wijaya, notaris kepercayaan saya, yang menangani setiap dokumen aset saya sejak awal. Pak Wijaya, kata saya butuh semua salinan dokumen asli, dan saya butuh bantuan Bapak untuk beberapa hal. Ada rencana yang harus saya siapkan dengan sangat rapi. Sejak hari itu, saya mulai bekerja dalam diam. Sementara mereka sibuk merencanakan bagaimana merampas milik saya. Saya diam-diam menyiapkan bagaimana mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Keesokan harinya, saya izin setengah hari dari kantor. Saya menemui Pak Wijaya di kantornya. Lelaki tua yang teliti itu sudah menyiapkan berkas-berkas saya di atas meja. Ibu Sarah, katanya sambil membuka map. Semua dokumen dalam kondisi baik. Sertifikat tanah, akta rumah, surat kepemilikan ruko. Semua atas nama ibu. Tidak ada satupun yang bisa digugat. Saya mengangguk. Bagaimana dengan aliran dana toko? Pakistan. Dia mengeluarkan setumpuk cetakan rekening koran. Saya sudah runut 5 tahun ke belakang. Setiap modal, setiap cicilan, setiap pembayaran ke pemasok berasal dari rekening atas nama ibu. Bapak Bagas tidak pernah menyetor 1 rupiah pun. Justru sebaliknya, ada beberapa penarikan atas namanya untuk keperluan pribadi. Saya menatap angka-angka itu. Deretan angka yang selama ini menopang kesombongan mereka. Angka yang tidak pernah mereka lihat karena mereka terlalu sibuk menikmati hasilnya. Pak Wijaya, kata saya pelan. Saya belum akan menggunakan ini sekarang. Saya ingin menunggu sampai mereka sendiri yang mengangkat semuanya ke permukaan. Pak Wijaya menatap saya sejenak. Ibu yakin ibu bisa mengakhiri ini kapan saja? Saya yakin, jawab saya. Kalau saya bicara sekarang, mereka akan bilang saya menfitnah. Tapi kalau saya biarkan mereka membangun panggung mereka sendiri, mereka tidak akan bisa lari saat panggung itu runtuh. Saya pulang sore itu dengan hati yang tenang. Di tas saya ada salinan semua dokumen. Dan di kepala saya ada satu rencana yang sudah tersusun rapi. Mereka pikir saya menyerah. Mereka tidak tahu. Saya justru baru mulai menghitung mundur. Beberapa hari kemudian, tekanan itu meningkat. Ibu Ratna mulai tidak sabar. Dia datang ke toko saya. Di depan para karyawan, dia berbicara keras. Ini semua nanti punya Bagas, katanya sambil menunjuk-nunjuk rak barang. Kalian ingat itu. Yang punya toko ini, keluarga Wibowo. Salah satu karyawan saya, seorang perempuan tua bernama Bu Sumiati, menunduk. Bu Sumiati ini dulu adalah asisten rumah tangga di rumah Ibu Ratna. Sebelum saya rekrut menjadi kasir di toko. Dia tahu banyak tentang masa lalu keluarga itu. Saya melihat mata Bu Sumiati saat Ibu Ratna berbicara. Ada luka lama di sana, luka yang saya kenali. Setelah Ibu Ratna pergi, Bu Sumiati menghampiri saya. Bu Sarah, katanya lirih,
Saya tahu siapa yang membangun toko ini. Saya melihat sendiri ibu datang subuh-subuh, Mengatur barang. menghitung uang. Bukan yang lain. Saya tersenyum pada Bu Sumiati. Terima kasih, Bu. Suatu saat nanti, Kebenaran itu akan berbicara sendiri. yang Ibu Ratna tidak tahu. Dia baru saja menghina saya di depan orang yang paling tahu kebenarannya. Dan orang itu berdiri di pihak saya, Sementara itu, di rumah. Bagas semakin berani. Suatu malam, dia berkata dengan nada dingin, "Sarah, kapan kamu tanda tangan?" Ibu sudah nunggu. Jangan bikin malu keluarga. Saya sedang melipat pakaian saat itu. Saya berhenti. Saya menatapnya. "Bagas," kata saya, "kamu benar-benar percaya kamu yang membangun semua ini?" Dia terdiam sejenak, lalu tertawa. "Ya jelas. Aku suamimu. Semua yang kamu punya, ya punyaku." Saya tidak menjawab. Saya hanya melanjutkan melipat pakaian. Tapi dalam hati saya tahu. Malam itu adalah malam terakhir saya melipat pakaian lelaki itu. Beberapa hari sebelum acara, terjadi satu hal lagi. Hal yang kalau saja mereka tahu apa yang saya siapkan, tidak akan pernah mereka lakukan. Saya menyimpan beberapa perhiasan emas peninggalan nenek saya di dalam lemari. Bukan perhiasan mahal, tapi penuh kenangan. Gelang yang dulu dipakai nenek, cincin ibu, kalung yang diberikan ayah pada ibu saat mereka menikah dulu. Suatu sore, saya membuka lemari itu. Kotak perhiasan itu kosong. Saya bertanya pada Bu Sumiati, yang kebetulan sedang membantu di rumah hari itu. Wajahnya berubah takut. "Bu Sarah," katanya berbisik, "kemarin saya lihat Ibu Ratna mengambil sesuatu dari lemari itu. Katanya, untuk biaya acara." Saya diam. Ibu Ratna telah menjual perhiasan peninggalan nenek saya untuk membiayai acara perampasan atas milik saya sendiri. Saya bisa saja mengamuk saat itu. Saya bisa saja menuntut. Tapi saya tidak. Saya hanya menutup lemari itu perlahan. Karena saya tahu setiap kesalahan yang mereka buat adalah satu paku lagi yang mereka tancapkan sendiri. Dan malam peresmian itu, semua paku itu akan berbunyi bersamaan. Puncaknya datang saat rencana peresmian ulang toko. Ibu Ratna, dengan uang yang entah dari mana, memaksa mengadakan acara besar. Peresmian toko keluarga Wibowo. Mengundang 200 tamu, kolega, tetangga, kerabat jauh. Yang lucu, dana acara itu ternyata diambil dari kas toko. Kas toko saya. Ibu Ratna mengambil uang saya untuk merayakan perampasan atas milik saya sendiri. Saya tahu itu karena saya mencatat setiap rupiah. Tapi saya diam. Saya biarkan mereka menyiapkan panggung mereka sendiri. Panggung yang malam itu akan berubah menjadi tempat mereka jatuh. Saya bahkan membantu. Saya bersikap seolah saya sudah menerima semuanya. Saya tersenyum. Saya sibuk mengurus catering, dekorasi, undangan. Ibu Ratna senang sekali. "Nah, gini kan enak," katanya. Menantu yang tahu diri. Tahu diri. Untuk terakhir kalinya, saya menelan kata itu. Yang tidak mereka tahu, di dalam tas saya malam itu ada sebuah map coklat dan di dalam saku jas Pak Wijaya, notaris saya yang juga saya undang sebagai tamu. Ada satu berkas yang akan mengubah segalanya. Hari peresmian tiba. Gedung yang disewa malam itu megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Musik mengalun lembut. Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya termahal yang pernah dia punya. Menyapa tamu seolah dialah ratu malam itu. Bagas berdiri di sampingnya, tersenyum bangga, menerima ucapan selamat atas kerja kerasnya membangun bisnis keluarga. Saya berdiri di sudut ruangan, diameter, mengamati. Seperti seorang auditor yang mengamati laporan keuangan sebelum menemukan angka yang salah. Lalu, pintu utama terbuka. Masuklah dua orang tua dengan pakaian sederhana. Ayah dan ibu saya. Saya sendiri yang mengundang mereka. Ayah saya mengenakan kemeja batik lamanya yang paling bagus. Ibu saya memakai kerudung yang sudah agak pudar warnanya. Mereka datang membawa satu kotak kue.
Kue buatan ibu saya sebagai hadiah, sebagai bentuk restu untuk anak menantu mereka. Saya tahu berapa besar arti kue itu bagi ibu saya. Dia bangun sejak subuh untuk membuatnya. Dia pilih kotak terbaik yang dia punya bagi ibu saya. Kue itu bukan sekadar kue. Itu adalah caranya berkata, kami mungkin sederhana, tapi kami datang dengan cinta. Kehadiran mereka seketika mengubah suasana. Para tamu yang berpakaian mewah itu melirik, berbisik. Ada yang tersenyum sinis. Saya melihat ibu saya menggenggam kotak kue itu dengan erat. Dia merasakan tatapan-tatapan itu. Dia merasa kecil. Saya melihat ayah saya menepuk lembut punggung istrinya, seolah berkata, tidak apa-apa. Kita di sini untuk anak kita. Hati saya perih melihatnya, tapi saya tahan. Karena sebentar lagi, semua tatapan merendahkan itu akan berbalik arah. Ibu Ratna melihat kotak kue di tangan ibu saya. Dia mendengus. Astaga, bawa kue pasar ke acara semewah ini, bisiknya pada Fania. Cukup keras untuk didengar orang sekitar. Memalukan sekali. Ibu Ratna melihat kedua orang tua saya, dan wajahnya berubah masam seketika. Ayah saya dengan sopan mencari tempat duduk. Dia menemukan satu kursi kosong di dekat meja utama. Dia duduk perlahan, karena lututnya memang sudah tidak kuat. Saat itulah, di depan 200 pasang mata, Ibu Ratna berjalan cepat menghampiri ayah saya. Minggir, katanya keras. Biar tamu penting yang duduk di depan. Dan dia menarik kursi itu. Menarik kursi dari bawah tubuh ayah saya. Ayah saya kaget. Dia hampir terjatuh. Dia berdiri dengan susah payah, memegang meja untuk menyeimbangkan tubuhnya. Topi lusuhnya jatuh ke lantai. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada ayah saya yang berdiri gemetar. Pada seorang lelaki tua yang tidak melakukan kesalahan apapun, selain menjadi ayah dari seorang perempuan yang mereka anggap rendah. Ibu saya berlari kecil, membantu ayah berdiri. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluk lengan suaminya. Saya melihat semua itu dari sudut ruangan dan sesuatu di dalam diri saya yang selama 7 tahun saya kunci rapat. Akhirnya membuka kuncinya. Perlahan, tanpa suara. Saya menoleh ke arah Bagas, suami saya. Dia melihat kejadian itu. Dia melihat ayah mertuanya dipermalukan. Dan dia memilih memalingkan wajah. Dia tersenyum ke arah seorang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, di ruangan penuh cahaya kristal itu, saya belajar satu hal terakhir tentang lelaki yang saya nikahi. Dia bukan hanya pembohong. Dia pengecut. Saya berjalan, tenang, melintasi ruangan, menuju kedua orang tua saya. Saya berlutut sedikit, mengambil topi ayah saya dari lantai. Saya bersihkan debunya. Saya kenakan kembali ke kepala ayah dengan lembut. Lalu saya berdiri di antara ayah dan ibu saya. Saya menggandeng tangan mereka. Tangan yang kasar, karena bertahun-tahun bekerja keras membesarkan saya. Ayah, ibu, kata saya. Cukup pelan, tapi cukup jelas untuk didengar mereka. Ayo kita pergi. Tempat ini tidak pantas untuk orang sebaik kalian. Ibu Ratna terkejut. Sarah, kamu mau kemana? Acaranya belum selesai. Saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Saya menatap matanya tanpa menunduk. Acara ibu memang belum selesai, kata saya. Tenang, tapi bagian saya sudah selesai. Saya membawa ayah dan ibu saya keluar dari gedung itu, melewati kerumunan tamu yang terdiam, melewati Bagas yang wajahnya mulai panik, melewati Fania yang bingung. Di depan pintu, saya berhenti sejenak. Saya menoleh ke arah Pak Wijaya, notaris saya, yang berdiri tenang di antara para tamu. Saya mengangguk kecil padanya. Satu isyarat, dan Pak Wijaya membalas anggukan itu. Dia mengerti. Sekarang waktunya, saya membawa ayah dan ibu saya ke sebuah restoran yang tenang. Tidak jauh dari sana. Saya pesankan makanan kesukaan mereka. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang selalu mengingatkan saya pada rumah masa kecil. Ayah saya memegang tangan saya. Nak, katanya lirih. Ayah minta maaf sudah membuatmu malu di depan keluarga suamimu. Saya menggeleng. Air mata saya hampir jatuh. Ayah tidak pernah membuat saya malu. Justru merekalah
yang seharusnya malu. Dan sebentar lagi, mereka akan tahu artinya malu yang sesungguhnya. Di gedung itu, sementara saya makan malam dengan tenang bersama orang tua saya. Sesuatu sedang terjadi. Pak Wijaya berdiri. Dia meminta izin bicara sebentar kepada tamu. Karena dia notaris yang dihormati. Para tamu memberi ruang. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, katanya tenang. Saya Wijaya, notaris. Sebelum acara peresmian toko ini dilanjutkan, ada satu hal administratif yang perlu saya sampaikan agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Ibu Ratna tersenyum. Dia kira ini bagian dari acara. Dia kira notaris ini akan mengumumkan pengalihan aset ke Bagas. Toko yang malam ini diresmikan. Lanjut Pak Wijaya, beserta gedung tempat kita berdiri dan rumah tinggal keluarga ini. Secara hukum tercatat atas satu nama. Dia mengeluarkan berkas dari sakunya. Dia buka perlahan. Nama pemilik sah dari seluruh aset ini adalah Ibu Sarah. Bukan Bapak Bagas. Bukan Ibu Ratna. Seluruh dokumen, sertifikat, dan akta tercatat atas nama Ibu Sarah sejak 5 tahun lalu. Ruangan itu mendadak hening. Lalu mulai riuh. Bisik-bisik menyebar seperti api. Wajah Bagas memucat. Itu tidak mungkin, katanya tergagap. Aku yang membangun semua ini. Pak Wijaya menatapnya tenang. Mohon maaf, Pakistan. Saya memegang seluruh dokumennya, termasuk catatan kredit usaha, catatan pembayaran, dan rekening koran selama 5 tahun. Setiap rupiah yang membangun aset ini berasal dari rekening atas nama Ibu Sarah. Tidak ada satupun transaksi atas nama Bapak. Lalu, dari kerumunan, seorang perempuan tua melangkah maju. Bu Sumiati, kasir toko, mantan asisten rumah tangga Ibu Ratna. Saya saksinya, kata Bu Sumiati dengan suara bergetar tapi tegas. Saya melihat sendiri selama bertahun-tahun. Siapa yang datang subuh-subuh membuka toko? Siapa yang menghitung uang sampai larut malam? Bu Sarah, bukan yang lain. Yang lain hanya datang untuk mengambil uangnya. Para tamu mulai menoleh ke arah Ibu Ratna dan Bagas. Tatapan yang tadi penuh hormat, kini berubah menjadi tatapan penghakiman. Ibu Ratna berdiri kaku. Wajahnya merah, lalu pucat. Kebaya mahalnya tiba-tiba terasa seperti kostum yang salah dalam panggung yang salah. Ini fitnah, teriaknya. Semua ini milik keluarga kami, tapi tidak ada yang percaya lagi karena dokumen tidak berbohong, angka tidak berbohong, dan seorang auditor seperti saya tidak pernah membuang bukti. Para kerabat yang tadi memandang saya rendah kini saling berbisik. Bibi yang beberapa waktu lalu menyebut saya pegawai kecil kini menunduk. Tidak berani menatap ke depan. Paman-paman yang tadi menyalami Bagas dengan bangga, kini menjauh perlahan. Vania, adik ipar yang selalu tertawa mengejek, berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Ponsel yang biasa dia pakai memamerkan hidup mewahnya, kini tergenggam kaku di tangannya. Malam itu, tidak ada yang bisa dia unggah, tidak ada yang bisa dia pamerkan. Salah satu tamu, seorang pengusaha yang mengenal dunia bisnis, berkata cukup keras. Jadi selama ini, yang membangun semua ini, perempuan itu. Dan kalian mempermalukan orang tuanya di acaranya sendiri. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa menutupi apa yang baru saja terbongkar. Kabar itu menyebar cepat di antara tamu. Acara yang dimaksudkan untuk memuliakan keluarga Wibowo berubah menjadi acara yang membongkar kebohongan mereka di depan 200 saksi mata saat itu di restoran. Telepon saya mulai berdering. Sekali, 2 kali, 10 kali. 43 panggilan tak terjawab. Ibu Ratna, Bagas, Vania. Saya menatap layar telepon itu. Lalu, saya letakkan kembali menghadap ke bawah. Saya lanjutkan menyuapi ibu saya dengan sepotong ikan goreng. Telepon dari siapa? Nak, tanya ibu. Bukan siapa-siapa, Bu. Jawab saya sambil tersenyum. Cuma orang-orang yang baru sadar mereka salah menghitung. Malam itu,
Saya baru pulang menjelang tengah malam. Saya antar ayah dan ibu saya kembali ke rumah kecil mereka di Depok. Saya cium tangan mereka. Saya peluk mereka lama. Ketika saya sampai di rumah 2 lantai yang selama ini kami tempati, lampu ruang tamu masih menyala. Bagas dan Ibu Ratna sedang menunggu. Wajah mereka kusut. Begitu saya masuk, Ibu Ratna langsung berdiri. Semua kesombongannya lenyap. Kini dia berbicara dengan nada yang belum pernah saya dengar. Nada memohon. Serah, katanya. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kita ini keluarga. Kata yang selama 7 tahun mereka gunakan untuk merampas. Kini mereka gunakan untuk memohon. Saya menaruh tas saya perlahan. Saya menatap mereka berdua. 2 jam lalu, kata saya, tenang. Saya bukan bagian dari keluarga. Saya cuma menantu yang harus tahu diri. Yang harus makan ayam goreng, sementara yang lain makan rendang. Sekarang, tiba-tiba saya keluarga. Bagas melangkah maju. Sarah, aku suamimu. Apapun yang terjadi, kita tetap suami istri. Hartamu ya, hartaku. Saya menatap lelaki itu. Lelaki yang 7 tahun lalu saya cintai karena kelembutannya. Lelaki yang malam ini memilih memalingkan wajah saat ayah saya dipermalukan. Bagas, kata saya. Kamu tahu kesalahan terbesarmu malam ini. Bukan karena kamu membiarkan ibumu menghina orang tuaku, tapi karena kamu memilih tersenyum saat itu terjadi. Di detik itu, kamu berhenti menjadi suamiku. Saya mengeluarkan sebuah map dari tas saya. Saya letakkan di atas meja. Bukan dokumen aset. Sebuah dokumen lain. Ini surat gugatan cerai, kata saya. Sudah saya siapkan sejak lama. Pak Wijaya yang membantu saya. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah ini. Rumah ini, seperti yang tadi diumumkan, atas nama saya. Ibu Ratna terduduk di sofa. Kamu mau mengusir kami. Kemana kami harus tinggal? Saya menatapnya. Dan disinilah sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Saya tidak berteriak. Saya tidak membalas menghina. Saya tidak menikmati kehancuran mereka. Bu, kata saya pelan. Saya bisa saja membuat ibu tidur di jalanan malam ini juga. Saya punya kuasa untuk itu. Tapi saya tidak akan melakukannya. Bukan karena ibu pantas mendapat kebaikan, tapi karena saya tidak mau menjadi seperti ibu. Ruangan itu hening. Saya sudah sewakan sebuah rumah kecil di pinggir kota untuk ibu. Sederhana. Seperti rumah orang tua saya yang tadi ibu hina. Ibu boleh tinggal di sana. Gratis. Selama 1 tahun. Setelah itu, ibu harus berdiri di atas kaki ibu sendiri. Seperti yang selama ini saya lakukan, Ibu Ratna menatap saya dengan mata yang tidak percaya. Dia menunggu kemarahan saya. Dia menunggu balas dendam yang kejam. Dia tidak menemukan keduanya. Dan justru itu yang membuatnya hancur. Karena tidak ada hukuman yang lebih berat daripada dikasihani oleh orang yang selama ini kau injak. Bagas mencoba berbicara lagi. Tapi saya angkat tangan saya. Sudah. Bagas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Angka sudah bicara. Kebenaran sudah bicara. Sekarang, biarkan keadilan yang menyelesaikan sisanya. Malam itu, saya tidur di kamar tamu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidur dengan tenang. Tanpa beban, tanpa pura-pura. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Berita tentang malam peresmian itu menyebar. Bukan sebagai kisah kejayaan keluarga Wibowo, tapi sebagai kisah keluarga yang mempermalukan diri sendiri. Ibu Ratna, yang selama ini bangga dengan gengsinya, kini menjadi bahan pembicaraan. Tapi dia belum menyerah. Dalam keputusasaannya, dia melakukan satu hal terakhir. Dia mengambil ponselnya. Dia membuat siaran langsung di media sosial. Dengan air mata yang diatur, dia berakting menjadi korban. Tolong dengarkan saya, katanya di depan kamera. Terisak. Menantu saya sungguh kejam. Dia mengusir saya dari rumah. Dia meninggalkan kami. Dia menantu yang tidak tahu terima kasih. Dia berharap dunia akan berpihak padanya. Dia berharap saya akan dihujat. Tapi dunia media sosial tidak sesederhana yang dia bayangkan. Video itu menyebar cepat. Namun, reaksinya jauh dari yang dia harapkan. Kolom komentar dipenuhi orang-orang yang ternyata mengenal siapa dia sebenarnya. Mantan tetangga, mantan pekerja,
orang-orang yang pernah dia rendahkan. Ada yang menulis, uang menantu diambil, orangnya dihina. Sekarang mau cari simpati. Ada yang menulis, saya kenal keluarga ini. Yang membangun semua itu memang si menantu. Ada yang menulis, karma memang tidak pernah salah alamat. Bu Sumiati bahkan ikut berkomentar, menceritakan kebenaran yang dia lihat selama bertahun-tahun. Komentarnya mendapat ribuan dukungan. Dalam hitungan hari, siaran langsung yang dimaksudkan untuk menghancurkan saya, justru menghancurkan reputasi Ibu Ratna sendiri. Saya sendiri tidak pernah membalas satu komentar pun. Saya tidak membuat video klarifikasi. Saya diam. Karena saya tahu, kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran hanya perlu waktu. Sementara itu, Bagas menyadari betapa besar yang telah dia hilangkan. Bukan hanya harta, tapi seorang istri yang selama ini menopang seluruh hidupnya dalam diam. Dia datang ke toko saya suatu sore. Wajahnya kuyu. Sarah, katanya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Saya menatapnya. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada juga kebencian. Hanya sebuah ketenangan. Bagas, kata saya. Kamu tahu, selama 7 tahun, aku bertahan karena satu kata, keluarga. Aku pikir kalau aku sabar, kalau aku mengalah, keluarga ini akan menghargaiku suatu hari. Tapi aku salah paham tentang satu hal. Saya menarik napas. Keluarga bukan tentang darah atau tentang surat nikah. Keluarga adalah tempat kita dihargai, bukan diinjak. Malam itu, saat ayahku dipermalukan dan kamu tersenyum, aku sadar. Kamu tidak pernah menjadi keluargaku. Keluargaku adalah 2 orang tua yang datang membawa kotak kue dengan pakaian sederhana. Bagas menunduk. Dia tidak punya jawaban. Pergilah, Bagas, kata saya lembut. Bangun hidupmu sendiri. Kali ini dengan tanganmu sendiri. Mungkin baru saat itu kamu akan mengerti nilai dari apa yang pernah kamu hancurkan. Dia pergi, dan itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya sebagai suami. Perceraian kami selesai beberapa bulan kemudian. Ibu Ratna pindah ke rumah kecil yang saya sewakan. Bania, adik ipar yang dulu tertawa mengejek saya, kini sibuk mengurus utang keluarganya sendiri. Mereka tidak lagi punya waktu untuk menghina orang lain. Dan saya melanjutkan hidup. Toko itu berkembang menjadi 3 cabang. Saya beri nama baru. Bukan nama keluarga siapapun. Saya beri nama Toko Hendra Sari, gabungan nama ayah dan ibu saya. Saya boyong ayah dan ibu saya tinggal bersama saya di rumah 2 lantai itu. Rumah yang dibangun dari kesabaran dan kerja keras. Rumah yang akhirnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar mencintai saya. Setiap pagi, saya melihat ayah saya menyiram tanaman di halaman. Melihat ibu saya membuat kue di dapur. Kali ini bukan untuk dijual di pasar subuh, tapi untuk keluarga kami sendiri. Hari pertama mereka pindah. Ayah saya berjalan pelan mengelilingi rumah. Dia menyentuh dinding, menatap langit-langit, seolah tidak percaya. Lalu, dia duduk di teras, menatap halaman. Nak, katanya lirih saat saya duduk di sampingnya. Ayah dulu takut. Takut kamu menderita di rumah orang. Takut kamu diperlakukan buruk. Karena kami ini cuma orang kecil. Saya menggenggam tangannya, tangan yang kasar itu. Tangan yang dulu memegang kapur di depan kelas selama puluhan tahun. Ayah, kata saya. Justru karena ayah dan ibu, saya kuat. Ayah mengajari saya bahwa harga diri tidak ada hubungannya dengan uang. Semua yang saya bangun. Saya bangun dengan pelajaran yang ayah tanam di kepala saya sejak kecil. Ayah saya diam, matanya berkaca-kaca. Lalu dia tersenyum. Senyum paling lega yang pernah saya lihat. Kalau begitu, katanya, ayah tidak salah membesarkanmu. Malam itu, kami makan bersama. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Di meja makan yang sama, tempat dulu saya diminta makan ayam goreng. Karena sudah biasa, sederhana. Kali ini, tidak ada yang membeda-bedakan piring. Tidak ada yang merendahkan siapapun.
hanya ada tawa dan rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah itu benar-benar menjadi rumah. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya berakhir, saya sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan besar untuk mengecek salah satu cabang toko saya. Di sanalah saya melihatnya, Ibu Ratna, mengenakan seragam petugas kebersihan, memegang alat pel. Dia bekerja di pusat perbelanjaan itu, membersihkan lantai untuk menyambung hidup. Setelah setahun berlalu dan sewa rumah gratis itu berakhir, dia harus benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Seperti yang pernah saya katakan, mata kami bertemu sejenak. Wajahnya berubah, tubuhnya bergetar. Ingatan tentang malam peresmian itu, tentang saat dia merampas kursi dari ayah saya, pasti kembali berputar di kepalanya. Dia menatap saya, mungkin berharap saya akan menghina, atau tertawa, atau setidaknya menunjukkan kemarahan yang bisa dia balas. Para asisten yang berjalan bersama saya sudah bersiap menyuruh petugas kebersihan itu minggir dari jalan. Tapi saya angkat tangan saya, memberi isyarat agar mereka diam. Saya menatap Ibu Ratna, dan di wajah saya tidak ada kemarahan, tidak ada senyum kemenangan, bahkan tidak ada kebencian. Perempuan tua yang berdiri gemetar memegang alat pel itu, bagi saya hanyalah seseorang manusia yang sedang menuai apa yang dulu dia tanam, tidak lebih. Saya mengangguk sopan padanya, anggukan yang dingin, tapi tidak kejam. Lalu saya palingkan wajah dengan tenang, dan saya lanjutkan langkah saya, membelah keramaian bersama rombongan saya. Saya tidak menoleh lagi, karena dia sudah tidak punya arti apa-apa dalam hidup saya. Saya dengar kemudian, saat punggung saya menghilang di balik kerumunan, Ibu Ratna terduduk di lantai yang baru saja dia pel, menangis sendirian. Dan saat itulah, dia mengerti bahwa hukuman paling berat dari sebuah karma bukanlah balas dendam yang berdarah-darah, melainkan saat keberadaanmu sudah tidak lagi berarti bagi orang yang pernah kau sakiti. Cerita ini mengajarkan saya satu hal, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipermalukan oleh siapapun. Selama kita sendiri tahu siapa kita, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan atau dari isi dompetnya, dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Karena orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling tahu apa yang dia pegang. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan penghinaan demi satu kata bernama keluarga, yang mengira bahwa mengalah terus-menerus adalah bentuk kasih sayang. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu, sabar itu bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Sabar yang sejati adalah kekuatan yang tahu kapan harus berhenti diam. Dan kepada para orang tua di luar sana yang mungkin merasa menjadi beban bagi anak-anaknya karena hidup sederhana, percayalah, tidak ada kekayaan di dunia ini yang lebih berharga daripada anak yang berani berdiri untuk menjaga harga diri kalian. Ayah saya dengan kemeja batik lamanya dan ibu saya dengan kotak kuenya adalah orang terkaya yang pernah saya kenal, karena mereka mewariskan pada saya sesuatu yang tidak bisa dirampas siapapun. Harga diri. Saya berdiri di lobi utama, menyambut hangatnya cahaya matahari sore yang menyinari wajah saya. Saya telah memenangkan pertempuran paling berat dalam hidup saya, tanpa harus mengotori kedua tangan saya. Masa lalu telah terkubur dalam diam, dan masa depan kini sepenuhnya berada di dalam genggaman saya sendiri. Terima kasih, sahabat, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Menurut kalian, kalau berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suami saya menyewa resort 80 juta rupiah untuk ulang tahun ibunya. Di hari ulang tahun saya, ia hanya melempar sebuah jam tangan murah ke atas meja. Logonya salah eja, resletingnya, gespernya bahkan macet. Baik, saya akan datang ke pesta mewah itu. Saya akan membawa satu kado yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton
di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Sekarang, duduklah yang nyaman. Dengarkan baik-baik. Nama saya Anindya Larasati. Orang-orang memanggil saya Nina. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konsultan di kawasan Sudirman. Saya juga punya satu rahasia kecil yang akan saya ceritakan nanti. Sudah 8 tahun saya menjadi istri, dan selama 8 tahun itu saya pikir kesabaran adalah bentuk cinta yang paling murni. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan BSD City. Rumah itu kami tempati sejak 5 tahun lalu. Suami saya bernama Reza Pratama. Usianya 38 tahun. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya besar, tapi gaya hidupnya jauh lebih besar dari gajinya. Kami punya satu putri, namanya Sofia. Umurnya baru 5 tahun. Senyumnya adalah satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Setiap pagi, saya menyiapkan sarapan untuk Reza. Saya setrika ke mejanya. Saya antar Sofia ke sekolah sebelum berangkat ke kantor saya sendiri. Lalu malamnya, saya memasak lagi. Saya pikir, beginilah rumah tangga yang baik. Saya pikir, jika saya cukup sabar, ia akan melihat saya. Saya salah. Sangat salah. Mari saya ceritakan dari awal. Dari hari di mana semuanya retak. Hari itu tanggal 12. Hari ulang tahun saya. Sejak pagi, saya bangun dengan perasaan ringan. Saya tidak menuntut banyak. Saya hanya ingin satu ucapan tulus dari suami saya. Satu pelukan. Satu malam makan bersama tanpa ponselnya menyala di meja. Tapi saat saya membuka mata, sisi ranjang di sebelah saya sudah kosong. Reza berangkat lebih awal, tanpa membangunkan saya, tanpa satu kata pun. Saya menepis rasa sesak di dada. Mungkin ia menyiapkan kejutan, pikir saya. Mungkin ia sengaja diam-diam. Saya selalu pandai membuat alasan untuk pria itu. Sepulang kantor, saya mampir ke pasar swalayan. Saya beli daging sapi terbaik, udang besar, sayuran segar, bahan untuk membuat kue coklat kesukaan kami berdua. Sampai di rumah, saya langsung masuk ke dapur tanpa sempat berganti baju. Saya memasak rendang. Aromanya memenuhi seluruh ruangan. Saya menata meja dengan piring keramik yang biasanya hanya dipakai saat tamu penting datang. Saya nyalakan 2 lilin di tengah meja. Pukul 7 malam, makanan sudah tersaji hangat. Saya mandi, saya berdandan tipis. Saya memakai gaun yang sudah lama tersimpan di lemari. Lalu, saya duduk di kursi makan, menunggu suara mobil Reza di garasi. Pukul 8, belum ada tanda-tanda ia pulang. Saya kirim pesan singkat, hanya 1 centang. Pukul 9, perut saya berbunyi, tapi saya menahan lapar. Saya tidak ingin makan duluan. Saya ingin merayakan hari ini bersamanya. Saya coba menelpon. Panggilan saya dialihkan ke kotak suara. Lilin di meja perlahan meleleh dan memendek, sama seperti harapan saya malam itu. Pukul 11 lewat, terdengar suara gerbang. Mesin mobil dimatikan. Jantung saya berdegup. Saya rapikan rambut. Saya berdiri menyambutnya di ruang tengah. Pintu terbuka. Reza melangkah masuk dengan wajah lelah. Tidak ada senyum. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia melempar tas kerjanya ke sofa. Matanya bahkan tak sekalipun singgah ke meja makan yang saya tata dengan penuh usaha. "Kamu baru pulang?" tanya saya. Berusaha menyembunyikan getar di suara. Ia hanya bergumam, "Macet. Kerjaan numpuk. Jangan mulai drama. Nina, aku capek." Lalu ia merogoh sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil. Ia menyodorkannya ke tangan saya dengan asal, seolah memberikan barang titipan, bukan sebuah hadiah. "Ini buat ulang tahunmu. Aku sibuk banget, jadi nggak sempet rayain. Kamu ngerti kan? Udah, aku mau tidur." Ia berbalik. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan saya mematung di ruang tengah, dengan kotak kecil di tangan, dan meja penuh makanan dingin di belakang saya. Malam itu, saya makan sendirian, dalam diam, sambil mendengar suara dengkuran dari dalam kamar. Keesokan paginya, setelah Reza berangkat,
seolah tidak terjadi apa-apa. Saya membuka kotak itu. Sebuah jam tangan. Pada pandangan pertama, jam itu terlihat lumayan. Tapi saat saya amati di bawah cahaya pagi, kenyataan pahit menampar wajah saya. Tali jamnya kaku dan murahan. Gesper pengaitnya macet saat saya coba pasang. Dan logo merek di bagian muka jam itu. Ejaannya salah. Satu huruf hilang. Itu jam palsu. Jam tiruan kualitas rendah yang mungkin ia beli asal di pinggir jalan dalam perjalanan pulang. Tangan saya bergetar. Bukan soal harga. Saya perempuan mandiri. Saya bisa membeli jam asli kapan saja jika saya mau. Ini soal bagaimana ia menilai saya di matanya. Saya cukup diberi remah dari waktunya, serpihan dari perhatiannya, dan benda asal beli yang dipungut tanpa sedikit pun usaha. Saya letakkan jam itu di laci paling bawah. Saya tutup, dan saat itu juga sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. Selama ini, saya selalu menekan kebutuhan saya sendiri demi menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Saya tidak pernah menuntut perhiasan. Saya tidak pernah minta liburan. Saya hanya minta sedikit waktunya. Dan bahkan, itu pun terlalu mahal baginya. Saya menyeka mata saya. Saya berangkat kerja. Hidup harus berjalan. Tapi mulai pagi itu, saya berhenti menjadi perempuan yang menunggu. Sekarang, izinkan saya mundur sedikit, agar kalian paham siapa Reza dan siapa keluarganya. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Saat itu, saya masih akuntan muda dengan gaji pas-pasan. Reza tampak menjanjikan. Ia pandai bicara. Ia pandai membuat orang terkesan. Keluarganya, terutama ibunya, tampak ramah di awal. Bu Sutina, ibu mertua saya. Usianya kini 62 tahun. Di pertemuan pertama, ia memeluk saya. Ia memanggil saya anak. Saya pikir saya beruntung. Pernikahan mengubah segalanya. Setelah ijab terucap, topeng-topeng mulai jatuh satu persatu. Bu Sutina ternyata perempuan yang gemar pamer. Setiap arisan, ia membanggakan emas di lengannya. Ia membanggakan anak sulungnya, Reza. Manajer di perusahaan besar. Tapi di belakang, ia selalu punya cara untuk merendahkan saya. Untung Reza mau menikahimu, katanya suatu kali, sambil tersenyum manis. Padahal banyak yang lebih cantik antre. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, adik perempuan Reza. Usianya 30 tahun. Wulan adalah versi muda ibunya. Lebih licik, lebih halus. Ia tidak pernah menyerang saya di depan. Ia menyerang lewat bisikan. Lewat sindiran di grup keluarga. Lewat perbandingan yang menyakitkan. Dan Reza memilih untuk tidak melihat. Setiap kali saya mengadu, ia bilang, saya terlalu sensitif. Itu kan ibuku. Nina, wajar kalau dia ngomong gitu. Kamu yang ngalah aja. Selalu saya yang mengalah. Selalu. Saya masih ingat satu kejadian. 2 tahun setelah kami menikah. Saat itu saya keguguran anak pertama kami. Saya terbaring lemah di rumah sakit. Tubuh dan hati saya hancur. Saya menelpon Reza, berharap ia datang. Ia bilang ada rapat penting yang tidak bisa ditinggal. Yang datang menemani saya malam itu justru ibu saya sendiri. Bukan suami saya, bukan keluarga mertua saya. Bu Sutina bahkan berkomentar lewat telepon. Katanya, mungkin saya kurang menjaga diri, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Seolah kehilangan itu adalah salah saya. Saya memaafkannya waktu itu. Saya pikir mungkin Reza memang tidak pandai menghadapi situasi sulit. Saya terus mencari pembenaran untuknya, seperti yang selalu saya lakukan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menyadari bahwa orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di saat paling rapuh. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu tentang saya. Satu hal yang saya simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Dan justru, hal itulah yang nanti akan mengubah segalanya. 5 tahun lalu, dengan tabungan saya sendiri dan sedikit warisan dari almarhum ayah saya membeli sepetak ruko kecil di pinggiran BSD. Saya ubah menjadi kedai kopi sederhana. Saya beri nama Senandika. Reza menertawakan saya saat itu. Buang-buang uang. Mending buat beli mobil baru. Saya tidak mendengarkannya. Saya kelola kedai itu diam-diam di sela pekerjaan kantor. Tahun kedua,
Saya buka cabang kedua. Tahun keempat. Cabang ketiga. 3 kedai. Semua atas nama saya. Semua menghasilkan. Tapi saya tidak pernah pamer. Reza pikir, kedai-kedai itu hanya hobi kecil saya yang merugi. Ia bahkan tidak tahu omsetnya. Saya membiarkan ia berpikir begitu. Karena dalam hati saya tahu, suatu hari rahasia ini akan menjadi penting. Saya tidak menyangka. Hari itu datang lebih cepat dari dugaan saya. 2 minggu berlalu sejak malam ulang tahun saya yang menyedihkan itu. Di permukaan, semuanya tampak normal. Saya tetap bangun pagi. Saya tetap menyiapkan sarapan. Saya tetap tersenyum saat Reza berangkat. Tapi senyum itu hanya topeng tipis untuk menutupi rasa muak yang makin menebal di dada saya. Reza tidak menyadari ada yang berubah. Bagiing. Kewajiban memberi hadiah sudah gugur. Masalah selesai. Bagi saya, malam itu adalah awal dari penghitungan. Pagi itu hari Sabtu. Reza sedang bersiap mandi. Katanya, siang nanti ada pertemuan dengan klien penting. Walau hari ini akhir pekan. Dalih yang itu-itu saja. Yang ia daur ulang tiap kali hendak pergi di hari libur. Saya sedang duduk di ruang keluarga. Saya berniat mengirim dokumen revisi ke kantor. Sialnya, laptop saya tiba-tiba menjalankan pembaruan yang entah kapan selesainya. Padahal tenggat pengiriman tinggal 30 menit lagi. Ponsel saya juga sedang diisi daya di kamar. Laptop Reza tergeletak di meja ruang tamu dalam keadaan menyala. Saya putuskan meminjamnya sebentar. Mas, aku pinjam laptopmu ya. Mau kirim email. Laptopku lagi update. Seru saya cukup keras agar terdengar sampai kamar mandi. Pakai aja. Balasnya dari balik pintu. Disusul suara gemericik air. Saya tarik laptop itu ke pangkuan. Saya buka peramban. Rencananya, saya hanya ingin masuk ke email saya sendiri, mengirim berkas. Lalu menutupnya kembali. Tapi peramban itu masih membuka akun email milik Reza. Sebuah notifikasi baru muncul di sudut layar. Berkedip-kedip, mata saya menangkap subjek email itu. Dan jari saya berhenti di atas keyboard. Subjek itu tertulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran dan pemesanan. Resort Bukit Senanda. Paket V. VIP. Kening saya berkerut. Resort Bukit Senanda. Resort itu termasuk salah satu yang paling mahal di jalur pegunungan. Sejak kapan kami punya rencana berlibur ke tempat semewah itu? Ada dorongan kuat menyuruh saya membuka email itu. Logika saya berkata, itu melanggar privasi. Tapi naluri saya berteriak lebih keras, tanpa ragu lagi. Saya klik. Layar menampilkan sebuah faktur elektronik yang sangat rinci. Mata saya membelalak. Email itu berasal dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama Reza sebagai penyewa. Dan tanggal sewa yang tercantum di sana membuat napas saya tertahan. Tanggal itu hanya tinggal 10 hari lagi dari sekarang. Saya terus membaca dengan tangan yang mulai dingin. Sewa villa utama dengan kolam renang pribadi. Ruang jamuan. Taman luas. 3 hari 2 malam. Di bawahnya ada rincian catering VVIP. Menu salmon panggang. Aneka hidangan laut. Dekorasi bunga segar. Fotografer profesional. Hiburan musik langsung. Total tagihan di bagian bawah faktur itu membuat kepala saya berputar. 80 juta rupiah. Status pembayaran tertulis lunas. Untuk siapa semua ini? Pikiran saya berputar. Tanggal itu. Hari penting apa yang jatuh di tanggal itu? Lalu, seperti disambar petir di siang bolong, saya teringat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Sutina, ibu mertua saya. Saya menelan ludah. Tangan saya dingin. Suami saya, laki-laki yang memberi saya jam tiruan yang gespernya saja macet. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar makan malam bersama saya di hari ulang tahun saya. Ternyata diam-diam merencanakan pesta semewah ini untuk ibunya. Pesta 80 juta rupiah. Rasa sakit di dada saya berubah menjadi amarah yang mendidih. Tapi ada satu pertanyaan besar yang mengganjal. Dari mana ia mendapat uang sebanyak itu? Gaji Reza memang besar, tapi kebiasaannya menghambur uang. Dan beban cicilan mobilnya tak mungkin menyisakan 80 juta tunai
tanpa mengganggu arus keuangannya. Kecuali dengan tergesa, saya buka tab baru. Saya tahu kata sandi akun perbankan untuk rekening bersama kami. Rekening itu kami buka sejak awal menikah. Tujuannya satu, untuk membeli rumah impian yang lebih besar suatu hari nanti. Tiap bulan, kami berjanji menyetor sebagian penghasilan ke rekening itu. Dan jujur saja, selama 3 tahun terakhir, sayalah yang lebih banyak menyisir rekening itu dari penghasilan saya. Sementara Reza sering beralasan ada kebutuhan mendadak, sehingga setorannya selalu bolong-bolong. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya pikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Tangan saya basah oleh keringat dingin saat saya mengetik kata sandi. Layar berkedip sejenak, lalu menampilkan halaman utama. Mata saya langsung tertuju pada kolom saldo. Kosong. Bukan benar-benar nol, tapi saldo yang dulu menyentuh angka ratusan juta itu kini menyusut, tinggal segelintir ratus ribu saja. Dunia saya seakan berhenti berputar. Saya tatap angka itu lama sekali. Ratusan juta. Uang yang saya kumpulkan tetes demi tetes selama 3 tahun. Lenyap. Saya klik riwayat transaksi, dan di sanalah saya melihatnya. Penarikan besar beberapa hari lalu. Lalu transfer ke agen resort 80 juta. Tapi bukan itu yang membuat napas saya tercekat. Di antara daftar transaksi itu, ada beberapa transfer rutin ke satu nomor rekening yang tidak saya kenal. Jumlahnya tidak besar per transfer, tapi rutin. Setiap bulan, selama hampir 1 tahun, atas nama seseorang, nama perempuan, Sasti. Saya menatap nama itu. Sasti. Saya pernah mendengar nama itu sekali, rekan kerja Reza, yang katanya cuma teman kantor. Saya tidak menangis. Anehnya, saya tidak menangis sama sekali. Saya hanya merasa dingin, sangat dingin. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang, dan menyadari rumahnya sudah lama terbakar. Saya tutup laptop itu. Saya kembalikan ke posisi semula. Tepat saat itu, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. "Udah kirim emailnya?" tanya Reza, sambil mengeringkan rambut. Saya tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah saya buat. "Sudah." "Mas, makasih ya." Ia mengangguk. Tidak curiga sedikit pun. Ia tidak tahu. Malam itu, di kepala saya, sebuah rencana baru saja mulai disusun. Hari-hari berikutnya, saya menjadi pengamat. Saya perhatikan setiap gerak-gerik Reza. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia memiringkan layar. Setiap kali saya masuk kamar, ia menutup percakapannya. Pria yang dulu cuek soal ponsel, kini menjaganya seperti menjaga nyawa. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Reza bicara di telepon di balkon dengan suara pelan. Tapi angin malam membawa beberapa potong kalimatnya ke telinga saya. "Sabar ya, Sas. Setelah acara ibu kelar, kita bahas soal itu. Aku udah capek di sini." Lalu, tawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak pernah ia berikan untuk saya. Saya berbaring memunggunginya. Mata saya terbuka di kegelapan. Saya tidak marah lagi. Marah hanya membuang energi. Yang saya rasakan justru ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang sudah memutuskan apa yang akan ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina datang ke rumah tanpa diundang. Ia masuk seolah rumah itu miliknya. Ia duduk di sofa ruang tamu, lalu memandang berkeliling dengan sorot mata menilai. "Rumah ini lumayan juga ya," katanya. "Sayang, atas nama Reza. Coba kalau atas namamu." "Nina." Untung enggak." Saya hanya tersenyum dan menyuguhkan teh. Di dalam hati, saya hampir tertawa. Bu Sutina seperti anaknya, selalu menganggap segalanya milik Reza. Mereka tidak pernah benar-benar memeriksa siapa pemilik apa. "Ngomong-ngomong," lanjut Bu Sutina, mengaduk tehnya. "Ulang tahun saya sebentar lagi. Reza sudah cerita belum? Dia mau bikin pesta besar di resort. Mahal itu." Anak saya memang tahu cara menghormati ibunya. Ia menekankan kata ibunya sambil melirik saya. Beda sama orang yang cuma bisa numpang nama di keluarga ini. Saya menahan diri. "Iya, Bu, Reza memang baik. Kamu datang juga, kan?" tanyanya.
dengan nada yang lebih seperti perintah. Pakai baju yang pantas. Jangan bikin malu keluarga kami di depan tamu-tamu penting. Tentu, Bu, jawab saya pelan. Saya pasti datang. Saya bahkan sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk hari itu. Bu Sutinah tersenyum puas, mengira saya akan membawa kado mahal. Ia tidak tahu kado yang saya maksud sama sekali bukan barang. Sehari setelah itu, Wulan menelpon, bukan untuk menyapa. Untuk menyindir, Mbak Nina, soal pesta ibu. Tolong jangan irit-irit ya kadonya, katanya dengan nada manis yang menjijikan. Ibu kan tahu, Mbak, cuma akuntan biasa, gaji pas-pasan. Tapi malu juga kalau kado Mbak kelihatan murahan di antara kado keluarga besar. Nanti aku bantu pilihin deh, biar Mbak nggak salah beli yang KW. Kata KW itu menusuk. Tapi saya tetap tenang. Terima kasih, Wulan. Tapi saya rasa saya tahu apa yang harus saya berikan. Saya menutup telepon. Saya menatap dinding cukup lama. Lalu saya membuka laci. Saya keluarkan sebuah map. Di dalamnya, akta-akta 3 kedai kopi saya. Sertifikat rumah BSD. Saya buka satu persatu. Membaca nama yang tertera di kolom pemilik. Anindya Larasati. Bukan Reza Pratama. Semua atas nama saya. Mereka selalu mengira saya lemah. Mereka mengira kesabaran saya adalah kebodohan. Mereka mengira saya hanya menumpang nama. Mereka akan segera tahu betapa salahnya mereka. Tapi sebelum saya sempat bergerak lebih jauh, sebuah kejadian di akhir pekan itu justru mengeraskan tekad saya. Hari Minggu, keluarga besar Reza berkumpul di rumah BSD. Bu Sutina memutuskan mengadakan rapat kecil persiapan pesta di rumah saya. Tanpa bertanya lebih dulu kepada saya, mereka datang berbondong-bondong. Para bibi, sepupu, Wulan, dan beberapa kerabat lain. Mereka duduk di ruang tamu saya, di sofa saya, sambil membahas dekorasi dan menu pesta yang akan dibiayai uang saya. Meski mereka tidak tahu itu. Dan saya, di rumah saya sendiri, diperlakukan seperti pembantu. Nina, tolong buatkan kopi untuk semua, kata Bu Sutinah, tanpa menoleh. Yang banyak, tamu kita banyak. Saya membuatkan kopi. Saya hidangkan kue. Saya bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, melayani belasan orang yang menganggap saya tidak ada. Wulan, di tengah keramaian, sengaja berkomentar keras. Mbak Nina ini memang cocoknya di dapur ya, katanya. Lalu tertawa. Beberapa kerabat ikut tertawa. Untung ada Mbak yang ngurusin. Kalau soal yang lain, biar keluarga inti yang atur. Mbak kan cuma, ya gitu deh, cuma menantu. Cuma orang luar, cuma pelayan di rumah yang ternyata milik saya sendiri. Saya tersenyum. Saya letakkan nampan terakhir. Lalu, saya pamit ke kamar dengan alasan ada pekerjaan kantor. Di dalam kamar, saya tidak menangis. Saya hanya membuka laci, menatap map dokumen saya, dan berkata pelan dalam hati, nikmati rumah ini selagi bisa. Karena, sebentar lagi, kalian semua akan tahu siapa pemilik kursi yang kalian duduki. Malam itu, setelah semua tamu pulang, dan rumah kembali sunyi, saya melakukan satu hal lagi. Saya buka kembali laptop saya. Saya telusuri lebih dalam transfer ke rekening Sasti. Saya cocokkan tanggalnya dengan kalender. Beberapa transfer jatuh tepat di hari-hari Reza pulang larut dengan alasan lembur. Beberapa lagi jatuh di akhir pekan saat ia bilang bertemu klien. Pola itu begitu jelas. Setiap kebohongannya meninggalkan jejak angka. Dan angka bagi saya tidak pernah berbohong. Saya cetak semuanya. Saya susun rapi dalam map terpisah. Lalu saya tambahkan satu lembar lagi. Daftar omset 3 kedai saya selama 3 tahun terakhir. Saya bandingkan dengan gaji Reza. Selisihnya membuat saya hampir tertawa getir. Selama ini, perempuan yang mereka sebut cuma numpang nama, justru menghasilkan berkali lipat dari sang anak kebanggaan. Saya simpan semua bukti itu di tempat aman. Esoknya, saya bergerak. Senin pagi, saya mengambil cuti dari kantor. Saya pergi ke sebuah kantor kecil di kawasan Kuningan. Kantor seorang pengacara yang sudah lama menangani urusan bisnis saya, Pak Tono.
pria parubaya yang tenang, dengan mata tajam dan kepala dingin. Saya letakkan map saya di mejanya. Saya ceritakan semuanya. Rekening yang dikuras. Transfer ke perempuan bernama Sasti. Pesta 80 juta. Saya bicara tanpa air mata. Datar, seperti membaca laporan keuangan. Pak Tono mendengarkan tanpa memotong. Saat saya selesai, ia membersihkan kacamatanya. Bu Nina, katanya pelan. Uang di rekening bersama yang ditarik suami Anda secara hukum. Separuhnya adalah hak Anda, bahkan lebih, mengingat catatan setoran menunjukkan Anda yang mendominasi pemasukan. Apakah Anda menyimpan bukti transfer? Saya membuka tas saya. Saya keluarkan setumpuk rekening koran. 3 tahun, tercetak rapi. Setiap setoran saya, setiap setoran Reza yang bolong-bolong. Semua tercatat hitam di atas putih. Mata Pak Tono melebar sedikit, lalu sudut bibirnya naik. Anda perempuan yang sangat teliti. Saya akuntan, jawab saya. Saya hidup dari angka. Lalu, lanjutnya. 3 kedai dan rumah ini, semua atas nama Anda. Suami Anda tahu nilai sebenarnya. Saya menggeleng. Dia pikir kedai-kedai itu hobi yang merugi. Dia pikir rumah ini miliknya. Dia tidak pernah benar-benar membaca apapun. Pak Tono mengangguk perlahan. Kalau begitu, Bu Nina, Anda memegang semua kartu. Pertanyaannya cuma satu. Sejauh mana Anda ingin bermain? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya tersenyum dengan tulus, sampai mereka mengerti, Pakistan, bahwa mereka selama ini hidup di rumah saya, memakai uang saya, dan menertawakan perempuan yang justru menopang mereka semua. Pak Tono menutup map itu. Kapan acara pesta itu? 10 hari lagi. Kalau begitu, katanya. Kita punya cukup waktu untuk menyiapkan kado yang tepat. Saya pulang sore itu dengan hati yang ringan. Bukan ringan karena bahagia. Ringan karena saya akhirnya berhenti menyeret beban yang bukan milik saya. Selama 8 tahun, saya memikul harga diri orang lain. Malam itu, saya meletakkannya. Dan saya mulai memikul diri saya sendiri. Dalam 10 hari berikutnya, saya bergerak diam-diam. Saya hubungi notaris untuk memastikan semua dokumen kepemilikan bersih dan terbaru. Saya kumpulkan tangkapan layar percakapan Reza yang sempat saya lihat. Saya minta salinan resmi mutasi rekening dari bank, satu persatu. Saya susun seperti menyusun puzzle, dan setiap kepingan jatuh di tempatnya dengan sempurna. Reza, sementara itu, makin sibuk dengan persiapan pestanya. Ia bahkan tampak bahagia. Ia bersenandung di pagi hari. Ada satu kejadian kecil di minggu itu yang anehnya justru membuat saya semakin yakin. Suatu sore, beberapa teman lama Reza datang berkunjung. Mereka mengobrol di teras. Saya yang kebetulan lewat membawa minuman. Tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Zah, katanya kamu sekarang punya bisnis kedai kopi ya, yang namanya Senandika itu. Cabangnya udah 3 loh, aku lihat. Ramai banget, kata salah satu temannya. Saya berhenti di balik pintu. Saya menunggu jawabannya. Oh itu, kata Reza. Dengan nada bangga yang membuat dada saya panas. Iya dong, lumayan. Buat tambahan. Aku yang bangun dari nol. Capek sih, tapi hasilnya jelas. Istriku cuma bantu-bantu dikit aja di belakang. Saya hampir menjatuhkan nampan. Bisnis yang ia tertawakan sebagai hobi merugi. Kini ia akui sebagai miliknya di depan teman-temannya, tanpa rasa malu sedikit pun. Padahal, ia tidak pernah menanam 1 rupiah pun. Tidak pernah datang ke kedai itu lebih dari 2 kali. Bahkan tidak tahu nama-nama karyawan saya. Saya tarik napas, saya letakkan minuman di meja teras dengan tenang. Lalu, masuk kembali. Di dalam, saya tersenyum sendiri. Ia mengaku-ngaku memiliki sesuatu yang seluruh aktanya tercetak atas nama saya. Tidak apa-apa, nikmati saja kebanggaan palsu itu, batin saya. Sebentar lagi, semua orang akan tahu siapa pemilik sesungguhnya. Hari-hari menjelang pesta, Reza memamerkan kepada saya betapa megahnya resort yang ia sewa. Tanpa tahu, saya sudah melihat fakturnya jauh sebelum ia bercerita. Nin, kamu harus lihat tempatnya,
katanya antusias suatu malam. Mewah banget. Ibu pasti bangga. Semua keluarga besar diundang. Aku mau nunjukin ke mereka kalau aku ini anak yang sukses. Pasti, Mas, jawab saya. Aku yakin malam itu semua orang akan ingat siapa kamu sebenarnya. Ia tersenyum lebar. Salah mengira ucapan saya sebagai pujian. Ia menepuk pundak saya. nah, gitu dong. Kamu mulai ngerti. Saya balas tersenyum. Tapi di dalam, Saya menghitung mundur. 9 hari, 8, 7. Malam-malam menjelang pesta, saya melakukan satu hal lagi. Saya datang ke ketiga kedai saya. Saya kumpulkan para karyawan. Saya pastikan semua berjalan lancar tanpa saya untuk beberapa hari. Saya tatap papan nama Senandika di atas pintu. Tempat yang dulu ditertawakan suami saya. Tempat yang kini menghidupi saya, anak saya, dan 20 karyawan saya. Saya usap papan itu pelan. Terima kasih, bisik saya. Karena kamu. Aku tidak pernah benar-benar bergantung pada siapapun. Lalu, saya pulang. Saya buka lemari. Saya keluarkan sebuah gaun yang sudah lama saya simpan. Gaun sutra berwarna merah marun. Warna keberanian. Saya gantung gaun itu di pintu lemari, menghadap tempat tidur. Agar setiap pagi saat saya bangun, saya ingat untuk apa saya akan memakainya. Hari pesta itu pun tiba. Resort Bukit Senanda benar-benar megah. Jalan masuknya dihiasi deretan lampu temaram. Di gerbang utama, sebuah spanduk besar terpasang. Selamat ulang tahun Ibu Sutina. karangan bunga berjajar di sepanjang lorong menuju aula utama. Aroma bunga lili memenuhi udara. Pelayan berseragam rapi hilir mudik membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Saya datang sendiri. Saya parkir mobil saya di sudut. Saya turun perlahan. Gaun merah marun saya bergerak mengikuti langkah. Beberapa tamu menoleh. Sebagian berbisik. Saya tidak peduli. Saya berjalan tegak dengan sebuah map tipis di tangan saya. Map yang isinya akan mengubah malam ini selamanya. Reza menyambut tamu di pintu aula. Saat ia melihat saya, matanya sedikit melebar. Nin, kamu? Kamu cantik banget malam ini, katanya. Agak gugup. Mungkin baru kali ini, dalam bertahun-tahun, ia benar-benar memperhatikan saya. Ayo, masuk. Ibu udah nungguin. Di dalam aula, Bu Sutinah duduk di kursi utama, seperti seorang ratu. Ia mengenakan kebaya mewah. Emas berkilau di lehernya, di lengannya, di jarinya. Di sampingnya, Wulan tersenyum lebar. Sibuk menyambut tamu, seolah ia tuan rumah. Keluarga besar hadir lengkap. Para sepupu, paman, bibi. Semua orang yang selama ini menonton saya direndahkan tanpa pernah membela. Dan di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Tapi saat mata kami bertemu, dan saat ia buru-buru memalingkan wajah, saya tahu. Itu Sasti. Reza bahkan berani mengundang perempuan itu ke pesta keluarga. Di depan istrinya, saya tersenyum. Sempurna. Semua aktor sudah hadir di panggung. Acara berjalan meriah. Ada sambutan, ada musik. Bu Sutinah berdiri, memberikan pidato tentang betapa beruntungnya ia memiliki anak seperti Reza. Anak saya ini, katanya bangga. Suaranya menggema di seluruh aula. Tahu cara menghargai ibunya. Tidak seperti sebagian orang yang masuk ke keluarga ini cuma modal nama, tapi tidak pernah memberi apa-apa. Tatapan-tatapan menyelinap ke arah saya. Beberapa tamu menahan senyum. Wulan tertawa kecil, sengaja keras agar saya dengar. Saya tidak menunduk. Saya tidak memerah. Saya hanya menunggu. Reza naik ke panggung kecil. Ia mengambil mikrofon. Ia mulai bicara tentang betapa kerasnya ia bekerja, betapa banyak pengorbanannya untuk membahagiakan ibunya. Pesta ini, katanya lantang, adalah bukti cinta saya untuk ibu. Tidak peduli berapa biayanya, ibu pantas mendapatkan yang terbaik. Tepuk tangan membahana. Saat itulah saya berdiri. Boleh saya pinjam mikrofonnya sebentar? Mas, suara saya tenang, tapi cukup jelas. Memotong tepuk tangan. Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Reza tampak bingung, tapi di depan semua tamu, ia tidak punya pilihan selain menyerahkan mikrofon. Iya. Silahkan. Nin,
Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya berdiri di bawah lampu utama. Gaun merah saya seperti menyala. Semua mata tertuju pada saya. "Selamat ulang tahun, Bu Sutina," kata saya, sambil tersenyum kepada ibu mertua saya. Sebagai menantu, saya juga ingin memberi kado. Kado yang, seperti kata Wulan, tidak murahan. Wulan mengernyit. Bu Sutina tersenyum kaku, mulai merasa ada yang tidak beres. Saya buka map tipis di tangan saya. Sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada semua yang hadir di sini. Pesta megah ini, resort 80 juta ini, katanya dibiayai dari kerja keras Reza. Benar begitu, Mas? Reza tertawa canggung. Ya, iya dong, kan aku yang nyewa. Menarik, kata saya. Saya angkat selembar kertas. Karena ini adalah mutasi rekening bersama kita. Rekening yang kita buka untuk membeli rumah impian. Dan di sini tercatat, 80 juta untuk pesta ini ditarik dari rekening itu. Rekening yang selama 3 tahun terakhir, 90% isinya berasal dari setoran saya, bukan dari kamu. Mas, suasana aula mendadak hening. Senyum di wajah Bu Sutinah membeku. Itu kan rekening bersama. Reza tergagap. Uang kita berdua. Betul, kata saya, tenang. Dan separuhnya secara hukum adalah hak saya. Tapi kamu menariknya semua tanpa izin saya untuk pesta ibumu. Sementara di hari ulang tahun saya, kamu memberi saya jam tiruan yang gespernya macet. Beberapa tamu menarik napas. Bisik-bisik mulai terdengar. Tapi itu belum semuanya. Lanjut saya. Saya angkat kertas kedua. Di rekening yang sama, ada transfer rutin selama hampir 1 tahun. Ke nomor rekening atas nama seseorang bernama Sasti. Saya menoleh perlahan ke arah perempuan muda di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Seluruh kepala di aula itu ikut menoleh ke arahnya. Apakah saudari Sasti yang berdiri di sana? Tanya saya. Yang Reza undang ke pesta keluarga ini. Selamat datang. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Sasti menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Reza berdiri kaku di panggung. Wajahnya berganti-ganti antara pucat dan merah. Nina, kamu jangan ngaco di sini, desisnya. Suaranya bergetar. Ini acara ibu? Saya tahu, kata saya. Makanya saya bawa kado. Tunggu. Masih ada lagi. Saya berjalan mendekati Bu Sutinah. Saya keluarkan 2 lembar dokumen dari map. Bu, tadi ibu bilang saya cuma menumpang mama di keluarga ini. Saya ingin mengklarifikasi. Ini sertifikat rumah BSD yang selama ini kalian kira milik Reza. Tolong baca nama pemiliknya. Tangan Bu Sutinah gemetar mengambil kertas itu. Matanya bergerak mencari nama, lalu berhenti. Wajahnya memutih. Anindya Larasati. Saya ucapkan namanya sendiri pelan. Saya. Rumah itu atas nama saya. Saya yang membelinya. Reza tidak pernah membayar 1 rupiah pun untuk rumah itu. Selama 5 tahun. Kalian semua tinggal, makan, dan menghina saya di dalam rumah saya. Aula itu benar-benar senyap. Tidak ada satupun suara. Bahkan musik sudah berhenti, entah sejak kapan. Dan ini, saya angkat dokumen terakhir. Adalah akta kepemilikan 3 kepai kopi Senandika. Tempat yang dulu Reza tertawakan sebagai hobi merugi. 3 kedai itu dengan 20 karyawan. Menghasilkan lebih dalam sebulan daripada gaji Reza dalam setahun. Semuanya atas nama saya menatap Reza, lalu menatap Bu Sutinah, lalu menyapu pandang ke seluruh ruangan. Jadi izinkan saya meluruskan satu hal malam ini di depan kalian semua. Bukan saya yang menumpang di keluarga ini, justru kalianlah yang selama ini menumpang hidup pada perempuan yang kalian kira lemah. Reza menjatuhkan mikrofonnya. Suara dentumnya menggema di aula yang sunyi. Bu Sutinah terduduk lemas di kursinya. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya. Wulan, yang biasanya pandai bicara, kini terdiam dengan mulut setengah terbuka. Sasti menyelinap keluar dari pintu samping, tidak berani menatap siapapun. Saya meletakkan mikrofon dengan tenang di atas meja. Saya rapikan map saya, lalu saya berbalik menghadap para tamu yang masih membatu. Maaf sudah mengganggu pestanya, kata saya sopan.
Selamat melanjutkan. Semua sudah dibayar. Walaupun ternyata dibayar dengan uang saya. Saya berjalan keluar dari aula itu. Langkah saya tegap. Gaun merah saya bergerak anggun. Di belakang saya dengar suara gaduh mulai pecah. Suara Bu Sutinah memanggil-manggil Reza. Suara para kerabat yang mulai bertanya-tanya. Tapi saya tidak menoleh sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa ringan. Benar-benar ringan malam itu. Saya tidak pulang ke rumah BSD. Saya menjemput Sofia dari rumah ibu saya. Lalu kami menginap di sebuah hotel kecil yang nyaman. Saya pesankan dia coklat panas. Saya peluk dia erat-erat untuk pertama kalinya sejak lama. Saya tidur nyenyak tanpa mendengar dengkuran di sebelah saya. Tanpa rasa cemas. Tanpa topeng. Keesokan paginya, Pak Tono sudah menunggu di kantornya. Roda hukum mulai berputar. Dan kali ini, saya yang memegang kemudi. 3 hari setelah pesta itu, saya mengajukan gugatan cerai. Saya tidak menangis saat menandatangani berkasnya. Saya hanya merasa lega. Reza mencoba menghubungi saya berkali-kali. Pesannya berubah-ubah nadanya. Mula-mula, marah, menyalahkan saya karena mempermalukannya di depan keluarga. Lalu, memohon, mengaku khilaf, berjanji berubah. Lalu, mengancam, bilang, saya tidak akan bisa membesarkan Sofia sendirian. Saya tidak membalas satupun. Saya serahkan semua komunikasi kepada Pak Tono. Proses perceraian berjalan cepat karena bukti yang saya miliki tidak terbantahkan. Rekening koran 3 tahun, bukti transfer ke Sasti, sertifikat dan akta yang semuanya atas nama saya. Reza tidak punya apapun untuk dipertahankan. Rumah yang ia tinggali bukan miliknya. Tabungan yang ia kuras adalah hak saya. Kedai yang ia tertawakan tidak pernah menjadi bagiannya. Pengadilan memutuskan hak asuh Sofia jatuh kepada saya. Reza hanya mendapat hak kunjung terbatas. Dan ia diwajibkan mengembalikan separuh dari uang rekening bersama yang ia tarik sesuai bukti setoran. Uang yang sudah ia hamburkan untuk pesta dan untuk perempuan lain. Dari situlah bencana di hidup Reza baru benar-benar dimulai. Pesta 80 juta itu ternyata belum sepenuhnya lunas. Faktur yang saya lihat hanya uang muka. Masih ada sisa tagihan catering dan layanan yang harus dibayar di akhir acara. Karena rekening bersama sudah saya bekukan lewat jalur hukum dan tabungan pribadinya tipis. Reza terpaksa menutup sisa tagihan dengan kartu kreditnya hingga batas maksimal. Ia tercekik utang berbunga tinggi setiap bulan. Lalu kabar tentang apa yang terjadi di pesta itu menyebar. Cerita tentang istri yang membongkar perselingkuhan suaminya di tengah pesta ulang tahun mertua, sambil memamerkan bahwa rumah dan bisnis keluarga ternyata semua miliknya. Kabar itu beredar dari mulut ke mulut di kalangan kerabat, lalu sampai ke teman-teman kantor Reza, bahkan sampai ke telinga bagian sumber daya manusia di perusahaannya. Perusahaan tempat Reza bekerja sangat menjaga citra. Masalah pribadi yang dianggap memalukan itu mengganggu reputasinya. Rencana promosi jabatan yang sudah lama ia incar dibatalkan begitu saja oleh perusahaan. Tak lama berselang, ketika kinerjanya kian menurun, terus jatuh, dan para penagih utang tak berhenti memburunya. Ia digeser ke divisi lapangan. Pekerjaan yang jauh lebih berat dengan upah yang dipangkas. Lalu bagaimana dengan Sasti, perempuan yang menerima transfer rutin itu? Setelah malam di resort, Sasti langsung memutus hubungan dengan Reza. Ia rupanya baru sadar bahwa pria yang ia kencani bukan manajer mapan seperti yang ia bayangkan, melainkan seseorang yang baru saja kehilangan rumah, usaha, dan nama baiknya dalam satu malam. Pria yang kini hanya bersisa tumpukan cicilan. Sasti mengajukan pindah ke kantor cabang di kota lain. Kabarnya, kini ia sudah menggandeng pria lain yang lebih berada. Reza ditinggal seorang diri, memikul beban utang dan rasa malu yang seakan tak punya ujung. Nasib Bu Sutinah jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu ia pamerkan hancur lebur tanpa sisa. Di mata keluarga besarnya, ia adalah ibu yang membanggakan pesta megah. Padahal pesta itu dibiayai uang menantu yang ia hina. Para sepupu dan kerabat yang malam itu menyaksikan, semuanya kini berbalik menggunjingkannya. Arisan yang dulu menjadi panggung kesombongannya,
berubah menjadi tempat ia ditertawakan di belakang. Lebih buruk lagi, karena Reza kehilangan penghasilan dan dililit utang. Ia tidak bisa lagi menanggung biaya hidup ibunya seperti dulu. Bu Sutinah, yang terbiasa hidup nyaman dari uang anak laki-lakinya, kini harus mengencangkan ikat pinggang. Untuk membantu membayar sebagian utang anaknya, ia terpaksa menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu selalu ia banggakan di depan saya. Tidak ada lagi arisan mewah. Tidak ada lagi pamer di depan kerabat. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan Wulan, adik ipar yang gemar menyindir itu, kehilangan satu hal yang paling ia andalkan. Citra keluarga yang terpandang. Ia yang dulu suka membanding-bandingkan saya dengan orang lain, kini menjadi bahan perbandingan. Setiap kali ada yang menyebut keluarganya, yang teringat adalah kisah pesta yang berakhir memalukan itu. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Saya tidak pernah menyusun rencana untuk menghancurkan siapapun. Saya hanya menyibak satu lapis kebenaran yang selama ini mereka kubur di balik kesombongan. Mereka memetik buah yang mereka tanam dengan tangan sendiri. Mereka kira ketulusan dan kesabaran saya adalah celah yang boleh diinjak kapan saja. Disitulah letak kekeliruan terbesar mereka. Kesabaran saya bukan kelemahan. Ia adalah tanggul yang menahan air bertahun-tahun. Dan saat tanggul itu pecah oleh kebohongan mereka sendiri, derasnya menyapu semua tanpa memberi waktu untuk berpegangan. Sekarang, 1 tahun telah berlalu. Saya duduk di salah satu kedai senandika saya, yang terbesar, yang baru saja saya renovasi. Sofia bermain di sudut anak-anak yang saya buat khusus, ditemani Mbak Asih, pengasuh setia yang ikut bersama saya sejak dulu. Aroma kopi menguar di udara. Suara tawa pelanggan memenuhi ruangan. Bu Nina, ini laporan penjualan minggu ini, kata Rina, salah satu karyawan saya, sambil meletakkan map rapi di meja. Terima kasih, Rina, kata saya, membuka lembaran itu dengan mata berbinar. Kopi susu pandan kita laris ya minggu ini? Betul, Bu. Oh ya, Bu, gaun merah yang Ibu pakai di foto profil itu bagus sekali. Kelihatan elegan banget. Beli di mana? Kalau boleh tahu, saya tertawa kecil. Foto yang Rina maksud adalah foto yang saya ambil tepat sebelum saya berangkat ke pesta resort itu. Gaun sutra merah marun, rambut tertata rapi, dan senyum kemenangan di wajah saya. Itu gaun spesial, jawab saya pelan. Gaun yang saya pakai untuk merayakan hari kebebasan saya. Nanti, kalau ada rezeki lebih. Saya tunjukkan butiknya. Rina mengangguk. Lalu kembali ke pekerjaannya. Saya menutup map laporan itu. Saya menatap keluar jendela kedai, ke arah jalanan kota yang sibuk. Pikiran saya melayang sejenak pada malam ulang tahun saya 2 tahun lalu. Malam di mana saya menerima kotak kecil berisi jam tiruan dengan gesper macet dan logo salah eja. Malam di mana saya merasa menjadi orang paling tidak berharga di dunia. Jam tiruan itu, sehari setelah perceraian saya resmi. Saya keluarkan dari laci. Saya tidak membuka pembungkusnya lagi. Saya bawa keluar. Saya lemparkan ke tempat sampah besar di pinggir jalan. Tepat sebelum truk sampah datang mengangkutnya. Jam murahan itu kini sudah hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan. Sama seperti saya membuang barang itu. Saya juga telah membuang seluruh sosok masa lalu saya yang lemah, rasa rendah diri saya, dan pria yang tidak pernah menghargai saya. Ada satu pelajaran besar yang saya bawa dari pengalaman pahit ini. Nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh tangan yang gagal menggenggamnya. Ketika seseorang hanya sanggup memberimu sisa waktu dan barang yang cacat, itu bukan tanda bahwa kamu murah. Itu justru tanda bahwa ia tak pernah mampu menjangkau kelasmu. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur cinta dengan seberapa banyak kamu rela direndahkan. Dan jangan pernah menganggap kesabaran seseorang sebagai izin untuk menginjaknya. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang menahan lapar di meja makan, menunggu suami yang tak kunjung pulang, yang menelan setiap hinaan demi menjaga sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah lama kosong. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga dirimu
tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Berhentilah mengemis dihargai oleh orang yang memilih untuk buta. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menganggap istri yang setia sebagai sesuatu yang akan selalu ada, sehingga tidak perlu dihargai. Mereka baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah kehilangannya. Tapi seringkali saat itu semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan anak laki-lakinya justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain. Mereka semua kini menanggung pilihan mereka sendiri. Sementara saya memilih untuk bangkit. Senja perlahan merunduk di langit barat. Cahayanya yang keemasan menerobos kaca jendela kedai, jatuh lembut ke lantai. Saya menghirup aroma kopi yang menguar di udara. Sofia berlari kecil ke arah saya, memeluk kaki saya, tertawa. Saya angkat dia ke pangkuan saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menjadi pemeran pembantu dalam cerita kita sendiri, atau kita bisa berdiri, mengambil pena, dan menulis ulang kisah kita sebagai tokoh utama. Hari ini adalah hidup saya yang baru. Hidup di mana saya menjadi pemeran utama. Bukan lagi sosok latar yang boleh dipinggirkan begitu saja, kapanpun mereka mau. Dan kisah saya sesungguhnya baru saja dibuka lembaran pertamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.